bersangkutan mengadili: 1. Menyatakan terdakwa Muhammad Rizik bin Hussein Shihab alias Habib Muhammad Rizik Shihab telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta. Sok-sokan mau menghina Habib Rizik, sok-sokan mau meremehkan Habib Rizik, sok-sokan kalian enak dapat uang dari pejabat, dapat amplop dari pejabat, kiai kontra, ustadz kontra, Habib kontra, dipuji-puji sama pejabat, berdiri depan pintu sudah, berdiri depan pintu penguasa dan mengharapkan pangkat, jabatan, tahta, kekuasaan. Habib Rizik organisasinya bubarkan, santrinya, muridnya, laskarnya dibunuh, dipenjara beliau. Terus kalian yang begitu indah wajahnya, begitu indah perkataannya, itu tidak bisa mengimankan Abu Lahab. Kok sekarang malah kamu ajak dengan membentak-bentak, dengan menjahanam-jahanamkan, menista-nistakan. Mungkin ada yang mau kabur ke Yaman, silakan. Karena Jenderal Bariho ini memang benci Yaman. Jadi saya lihat, oh ini kata Yaman datangnya dari setan ini nih. Berteman sama setan, jadi setan. Ini orang itu harus bangkit ini. Orang itu jangan tidur aja. Saya umumkan perang terbuka. Cari mereka, kejar, hajar, sikat, habisi. Karena banyak followernya, karena banyak yang ikut, dia merasa benar. Itu salah. Benar dan salah itu bukan karena banyaknya pengikut, tapi nalar atau tidak. Apa saja coba-coba ganggu habaib, habisi di tempat, jangan dikasih hati, saudara. Bukan hanya di sini saja, nanti di tempat-tempat lain saya akan teriak, saya akan ajak umat bersihkan penasehat presiden dari orang-orang yang bermasalah. Betul? Mereka-mereka yang tidak setia kepada negara akan kita singkirkan dengan tidak ragu-ragu, tanpa memandang bulu, tanpa melihat. Sungguhnya orang Jawa Barat sudah sejak lama hidup toleran dan tidak ada problem tentang agama. Yang menjadi problem adalah adanya kekuatan politik yang seringkali mengkapitalisasi isu agama menjadi bagian dari elektoral. Tidak terima, silahkan undang saya untuk berdebat. Pertama menolak Habib, nanti lama-lama menolak Islam. Iya. Ujung-ujungnya tuh ya ke sana. Maka ibarat makan bubur panas. Ya. Bubur panas itu dia tidak langsung dari tengah karena panas, pinggir-pinggirnya dulu. Iya, menolak. Kalau sudah orang kehilangan kecintaan kepada para habaib, hilang kecintaan pada ulama, hilang mahabbah, ya lama-lama ketika Islam dihinakan, dia cuek aja. Hati-hati, ini sedang menggerogoti kita. Maka kita tetap mencintai para habaib zuriat Rasulullah SAW. Kan kalau tidak percaya pada Habib berarti lama-lama tidak percaya pada Islam. Ini cara berpikir ini saya masih bingung. Tidak percaya pada Habib berarti tidak percaya Habib itu cucu Nabi lah gitu. Maka itu sama saja dengan tidak percaya kepada Islam. Lama-lama akan tidak percaya pada Islam. Ini dalam teori silogisme ini muqaddimah sugro, muqaddimah kubro, natijahnya ini enggak pas. Memang Habibnya sebagai apa? Sehingga disamakan kemudian dengan Islam. Apakah Habib ini termasuk rukun Islam? Sehingga orang yang tidak percaya kepada Habib ini berarti tidak percaya pada Islam. Rukun Islam yang saya tahu kan cuma 5. Syahadat, sholat, puasa, haji, zakat ya. Itu urutannya mungkin tidak urut ya, nggak apa-apa. Nah, tidak ada itu frase di dalam rukun Islam itu ada Habib itu sebagai rukun Islam. Sehingga kalau kita tidak menjalankan rukun Islam, kita tidak lagi bisa disebut Islam. Tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pelita yang dirahmati Allah ya. Ketemu kembali dengan channel ini, semoga sahabat pelita dalam kondisi sehat walafiat dan tentunya masih dalam limpahan dan lindungan yang maha kuasa. Dalam video ini kita sama sekali tidak mau menyudutkan kelompok si A, kelompok si B tentang apa yang terjadi, entah itu kemarin, entah itu yang baru saja sekarang ya, tentang statement-statement para petinggi di negara kita yang mungkin
banyak orang-orang tersentil ya dengan ucapan-ucapannya. Tetapi dalam video ini sekali lagi tidak ada maksud untuk menyudutkan pihak manapun. Jadi buat sahabat pelita langsung saja disimak keseluruhan videonya ya. Karena apa? Ketika kita melihat hanya sebatas cuplikan video, takutnya terjadi kesalahpahaman dalam memahami mungkin sebuah video yang sempat beredar di media sosial. Jadi alangkah baiknya menonton videonya sampai dengan selesai biar apa ya tadi itu kita tidak gagal paham. Apabila sudah terjadi kesalahpahaman dalam menanggapi sebuah video, nantinya juga terjadi kerancuan dalam pemikiran ketika kita memberikan argumentasi tentang video ini. Jadi sekali lagi ditekankan untuk menyimak videonya sampai dengan selesai. Nah, sahabat pelita, biar tidak gagal paham, langsung saja kita simak bareng-bareng. Tetapi sebelum kita lanjut, buat Anda yang belum dukung channel ini, mohon dukungannya dengan cara di like, di share, dan subscribe-nya. Tombol loncengnya juga diaktifkan biar Anda tidak ketinggalan kabar info terbaru dari channel ini. Monggo disimak videonya. Ini dia, silakan. Begitu indah wajahnya, begitu indah perkataannya, itu tidak bisa mengimankan Abu Lahab. Kok sekarang malah kamu ajak dengan membentak-bentak, dengan menjahanam-jahanamkan, menista-nistakan. Mungkin ada yang mau kabur ke Yaman, silakan. Karena Jenderal Bariho ini memang benci Yaman. Jadi saya lihat, oh ini kata Yaman datangnya dari setan ini nih. Berteman sama setan, jadi setan. Ini orang Ento harus bangkit ini. Orang Ento jangan tidur aja. Yang kenal Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, perlihatkanlah perilakunya Rasulullah. Jangan mulutnya saja indah-indah menyebutkan Kanjeng Rasul, tapi kelakuannya seperti Abu Jahal. Minta nasihat dari orang bejat akan dapat nasihat yang bejat. Perilakunya harus seperti Abu Jahal. Kita bingung orang. Kalau tidak ya diam saja. Itu ngaco itu. Gurur. Saya umumkan perang terbuka, cari mereka, kejar, hajar, sikat, habisi. Karena banyak followernya, karena banyak yang ikut, dia merasa benar. Itu salah. Benar dan salah itu bukan karena banyaknya pengikut, tapi nalar atau tidak. Apa saja, coba-coba ganggu habaib, habisi di tempat, jangan dikasih hati, saudara. Bukan hanya di sini saja, nanti di tempat-tempat lain. Saya akan teriak, saya akan ajak umat bersihkan penasehat presiden dari orang-orang yang bermasalah. Betul? Enggak, kami enggak mundur, kami enggak takut. Siapapun akan kami lawan. Kurang ajar. Tetaplah antap saja Anda di NU Nahdlatul Ulama. Jangan tergoda dengan tampilan-tampilan gagah tapi tidak bertanggung jawab. Ada oknum-oknum jenderal-jenderal monyet yang mendukung ormas monyet. Saya siap untuk kobarkan perang melawan mereka dengan backingnya, sudah. Umat ini betul-betul rindu kepada akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, rindu kepada perilakunya yang santun dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami akan bersihkan NKRI ini dari monyet laknat yang merusak NKRI kita. Para ustaz, para habaib, tolong hadirkan lagi akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kasih sayangnya Rasulullah kepada sesama, dakwahnya Rasulullah yang mengajak. Saya akan bikin pasukan besar-besaran se-Indonesia. Kita akan perang, kita akan kejar, hajar, habisi, ganyang semua monyet PKI. Tolong dihadirkan itu kasih sayang agar orang-orang yang awam, yang tidak paham Al-Quranul Karim, kurang paham dengan pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bisa menyimak Anda sekalian yang ngerti Al-Quran. Saudaranya ada jenderal lagi marah-marah. Wah, begitu dia marah-marah, gue kerahkan anjing-anjingnya menggonggong. Kemudian ada setan tua. Setan tua waktu mengatakan, Habib Rizik ini terkonfirmasi orang berbahaya. Yang ngerti sirah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tolong tampilkan itu. Bukan hanya dalam ucapan saja, tapi dalam perilaku. Tolong tampilkan itu dalam perilaku, agar orang-orang awam yang lugu-lugu ini bisa meniru. Jaga habaib kita, siapa saja coba-coba ganggu kiai, ganggu habaib, habisi di tempat, jangan dikasih hati, saudara. Setuju tidak? Siap bela habaib, takbir, sallu ala nabi. Kanjeng Nabi ndhawuhi ngulon, ya mbake tenuk-tenuk. Iku wis termasuk umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sing paling apik. Lah soalnya sing akeh mboten ngoten. Kanjeng Nabi ndhawuhi ngulon, ya mbake ngetan. Kalau sudah PKI, saya akan hadapi, saudara. Dari kepala sampai ujung kaki, walaupun harus mati bersimbah darah,
Kita tidak akan pernah mundur dari antek-antek PKI. Takbir. Angkat tangan semua, takbir. 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 Sallu ala Nabi. Ayo, ayo, ayo PKI. Ayo PKI. Sekarang juga. Siap dengan PKI. Siap bela negara. Siap bela bangsa. Siap bela rakyat. Siap bela agama. Siap bela ulama. Sallu ala Nabi. Melayani dawuh Kanjeng Nabi kok karo takbir. Karo selawatan. Iki jan akhir zaman tenan iki. Masyaallah. Kula zaman ana ada-ada Jumatan ning gone dalan niku kula terus ngomong banteri ra karuan. Iku duit besar. Kalau ada dari dalam sana yang melakukan provokasi, kami tidak tanggung jawab. Angger ana wong kok dijak bantahan ra iso bantah, niso jahiliyah. Jumatan jalan raya itu bid'ah besar. Di hari yang merupakan Sayyidul Ayam ini, tidak lupa saya selaku khatib untuk berwasiat. Allah memerintahkan kita semua untuk bertakwa kepadanya. Sebagaimana kita bacakan ayatnya tadi, Allah serukan kita. Kalau itu tidak benar, itu bodoh, tindakan yang bodoh. Kenapa kok yang mengikuti kok banyak? Pertanyaan itu. Kalau jawab, wong pinter itu selalu di atasnya ada yang lebih pinter, supaya orang takabur. Sebaliknya di bawah orang goblok itu ada yang lebih goblok. Jadi jangan heran kalau Para ulama habaib di dalam untuk menyampaikan aspirasi kita semua. Setelah itu sama-sama kita ke balai kota. Setuju? Siap ke balai kota. Siap ke balai kota. Gus Dur itulah habib yang sesungguhnya. Kalau Anda hanya bisa dicintai saja tapi tidak bisa menyintai, jangan kemelete dengan bidang hak. Orang menyintai orang sampai lah. Berjuang untuk Indonesia sampai lah. Memperjuangkan Bhinneka Tunggal Ika sampai lah. Perjuangkan demokrasi sampai lah. Menyintai orang sampai lah. Dari PKB Majalengka atau Jawa Barat atau DPP itu masuk rumah sakit gara-gara itu. Saya sampaikan bahwa saat Gus Dur menjadi Presiden RI, itu di salah satu stasiun televisi, Gus Dur menyatakan bahwa FPI harus bubar. Tapi alhamdulillah dengan pertolongan Allah, 4 bulan kemudian bukan FPI yang bubar, tapi Gus Dur yang bubar, jatuh dari kekuasaannya. Maka tidak heran kalau ada wartawan dari Arab, masih familinya Quraish Shihab, masih familinya Shihab salah satunya lagi, Habib Rizik Shihab. Penulisnya namanya Muhammad Arsad Shihab. Ketika revolusi di Indonesia, dia memantau Indonesia. Lalu dia menulis suatu buku itu terbitan West, judulnya Al-Allama Muhammad Hashim Ash'ari. Sungguhnya orang Jawa Barat sudah sejak lama hidup toleran dan tidak ada problem tentang agama. Yang menjadi problem adalah adanya kekuatan politik yang seringkali mengkapitalisasi isu agama menjadi bagian dari elektoral. Untuk itu, kalau ingin merukunkan orang Jawa Barat, saya katakan orang Jawa Barat itu toleran. Pelaku intoleran di Jawa Barat ada 2 komunitas. Satu kaum urban, yang kedua adalah kaum migran. Nah, kalau kaum seperti migran itu diperlukan political will adalah pemerintah provinsi tidak boleh takut terhadap kaum intoleran, berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan, dan yang paling utama adalah jangan sekali-kali mengkapitalisasi itu agama untuk kepentingan politik. Ini yang menjadi problem kita. Kalau ingin mengembalikan Jawa Barat menjadi provinsi yang gemah ripah, repeh rapi, silih asa, silih asi, silih asu, dan silih pikanya, hentikan berbagai politisasi agama, baik internal agama maupun eksternal agama. Saya ngerti bangsa ini dibangun dalam landasan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi saya melihat dalam perjalanannya bangsa ini mengalami
penyimpangan ideologi, bahkan ideologinya pudar. Makin kesini orang makin tidak punya keberanian untuk menegakkan Pancasila secara benar. Kenapa? Bukankah Pancasila diucapkan? Tidak, menurut saya. Pancasila diucapkan, tetapi banyak sekali di antara kita yang melakukan pembiaran, terutama di Jawa Barat, pada orang. Untuk apa? Untuk setiap hari berkata, bertindak atas nama ideologinya sendiri. Dengan apa? Dengan mengecilkan, dengan menghadrik, dengan mencaci maki ideologinya orang lain dan dibiarkan oleh negara. Kenapa? Ini yang harus dikembalikan nih marwah, Pak. Karena ancaman terbesar bagi bangsa Indonesia ke depan adalah penyimpangan ideologi yang akan merusak dan menghancurkan bangsa. Tidak disadari. Nah, ini ideologi harus mulai, kita harus kembali pada ideologi Pancasila. Pada ideologi Pancasila, orang tidak boleh menghukumi orang kalau tidak ada dasar hukumnya. Nggak boleh lagi orang, mana kafir, nggak bisa, Anda nggak punya dasar hukumnya. Mana musyrik, nggak bisa, Anda nggak punya dasar hukumnya. Anda nggak boleh bangun ini, nggak ada dasar hukumnya. Untuk itu ke depan, aparat harus bertindak tegas pada siapapun. Setiap orang berbuat tanpa dasar hukum. Kenapa? Nanti akan diikuti. Nah, kalau dibiarkan, makin lama makin besar, minggirnya gedean. Suatu saat negara akan kehilangan dua. Kenapa? Pemimpinnya kalah pengaruh oleh mereka. Ini pengalaman, karena pengalaman itulah yang membawa saya hari ini perihnya hidup saya alami. Nah, apa sih ingin dikembalikan? Saya ingin kembalikan kembali, nggak boleh lagi di Jawa Barat nanti ada orang di depan publik, bukan kewenangannya caci maki orang, menghukumi orang, menghujat orang seenak perutnya, seolah-olah tidak ada aparat di sini. Saya nggak mau. Kenapa? Yang datang ke Jawa Barat harus menyesuaikan dengan budaya Jawa Barat. Siapapun yang datang ke sini, Anda boleh tinggal di sini bersama kami. Tapi jangan coba-coba Anda ingin merebut kehormatan dan wibawa kami. Ada salah satu culture shock yang sangat bikin aku shock banget di Indonesia, dan sebenarnya hal itu lagi viral banget di Indonesia saat ini, yaitu tentang Habib-Habib. Banyak orang di Indonesia ini yang mengaku bahwa dia Habib dan keturunan Rasulullah, padahal di negara-negara Arab nggak ada yang seperti itu. Nggak ada yang mengaku bahwa dia keturunan Rasulullah, dan nggak ada yang mengaku bahwa dia Habib. Karena nggak ada yang tahu bahwa dia keturunan Rasulullah atau enggak. Ya, kita semua berharap bahwa kita dari umat Muhammad, keturunan Rasul. Kita semua berharap itu, tapi kita nggak tahu hal seperti itu. Nah, jadi di Indonesia ini yang mengaku bahwa dia Habib dan mengaku bahwa dia keturunan Rasulullah dihormati banget, dicium tangannya, diminum bekas mulutnya, diminta doanya, dan menjadikannya seperti wali. Gimana melakukan hal seperti itu? Dan kalau dia dikuburkan, kalau sudah meninggal dan dikuburkan, didatangi kuburannya, dihiasi kuburannya, ditaruh uang-uang di tempat kuburannya itu, diminta doanya seperti kalau dia wali beneran. Dan apa semua itu? Apa semua itu? Coba kalian pikirkan. Kenapa kuburan Rasulullah sendiri dijaga banget dan tidak boleh orang yang mendekatinya? Kenapa? Karena nggak boleh melakukan seperti itu. Karena ia tahu bahwa banyak orang yang akan datang dan melakukan seperti itu. Padahal itu nggak boleh. Nggak boleh ada wali antara kita dan Tuhan. Coba kalian pikirkan kata-kata aku ini. Aku tahu banyak yang akan mau melawan aku, tapi semua kata-kata ini saya pengen banget menyampaikannya kepada saudara-saudaraku di Indonesia. الدليل في الدنيا الله تعالى يقول فلا تدعوا مع الله أحدا وأنت يا محمد ويا علي ويا جعفر ويا زهراء. الله تعالى يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه وأنت تقول المدد يا رسول الله. الله تعالى يقول وإذا مرضت فهو يشفين وأنت تطلب البركة والمدد من القبور والأضرحة. ثم يوم القيامة ستقول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. الكلام لك ولغيرك، لا أخصك بالموضوع. الله تعالى إذا مت على عقيدة تعتقد أن أصحاب القبور وأصحاب الأضرحة أنها تنفع أو تضر أو يتمسح بها أو يتبارك بها أو نتخذها وسيلة بيننا وبين الله، ستقول يوم القيامة وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. Kok kamu mau menikah cuma dengan surat seperti ini? Aku pikir
Kita nikah dibutakan itu. Pakai buku nikah, ternyata cuma pakai surat doang. Pokoknya aku tanya terus buku nikahnya mana, dibilang nanti, gampang itu. Kemudian orang lain datang dari negara lain ke sini, tiap hari membanggakan leluhurnya, tiap hari bercerita keunggulan leluhurnya, tiap hari kita harus mendengarkan riwayat-riwayat leluhurnya. Setelah itu kita bermahabbah pada mereka, menghormati mereka, mendewa-dewakan mereka, dan kita menganggap diri kita lebih rendah dari mereka. Dan tak terasa domba kita kirim, uang kita kirim untuk mendapatkan air putih agar kita usahanya lancar. Kita keluarkan uang demi mereka, dan kita semakin direndahkan martabatnya sebagai suku dan sebagai bangsa. Padahal mereka makan setiap hari dari kita. Cerita-cerita dalam setiap hari yang kita dengarkan adalah cerita hebatnya leluhurnya orang lain, solehnya leluhurnya orang lain. Dan saya katakan, leluhur kita lebih soleh dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih baik dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih beradab dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih dekat dengan Hyang Tunggal, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dibanding leluhur mereka. Lu jangan banyak, jangan banyak ngomong. Dikresek. Gua kresek sekarang. Oke, sekarang gua tunggu. Saya ditantang pribadi. Telah kuharamkan, anak punya hati sudah anak haramkan buat perempuan lain selain Fadlun. Jadi mau anak nikah lagi, itu anak gak cinta. Karena cinta anaknya buat Fadlun udah habis sudah. Mati segala penjelasan. Istrinya, Ella nurutin apa katanya. Ella selesai sholat, Ella cium kakinya. Dia bilang ada istri-istrinya yang mencium kakinya setelah sholat. Cuma aku yang berbakti kepada suamiku, tapi suamiku tega. Tapi sebulan sekali dia datang, untuk apa dia datang kalau gitu sebulan sekali? Datang cuma mau berhubungan aja. Oh, dia datang cuma mau gitu-gitu aja. Selama nikah aku nggak pernah diajarin tentang agama atau apa gitu, nggak pernah cerita tentang keluarga atau apa, nggak pernah sama sekali. Dia datang cuma seenaknya dia doang. Oh gitu? Iya. Nggak ada bimbing kamu? Nggak ada sama sekali. Bimbing kami sholat? Dia datang bukan sendiri. Dia datang sama rombongannya, dengan kru-krunya, dengan anak-anak buahnya. Kalau waktu dikirimnya nggak ada? Kita minta dikirim, dia nggak mau. Kasih. Dia nggak kasih. Dia rahasiakan. Dia nggak mau orang tahu. Ini pun dia nggak tahu kita punya. Oke, sampai di sini ya. Saya pengen tanya dulu ya. Helwa dan Bunda tahu nggak sih tentang Habib Bahar ini? Kita awalnya nggak kenal. Kita nggak tahu, kita buta. Nggak kenal sama dia sama sekali. Nggak tahu dia tuh yang mana. Kalau aku ibu, nggak mungkin aku mau jodohkan anak aku dengan suami orang, nggak mungkin. Anak aku satu-satunya, perempuan satu-satunya yang bisa membuat bangga saya. Tapi kok tiba-tiba kok saya mau kasih nikah anak aku sama dia. Di situ yang aku nggak pikir. Ibu nggak tahu bahwa dia sudah berkeluarga? Aku nggak tahu, soalnya waktu itu dia ngomong sama Helwa, dia cuman ada istri tinggal satu, dia bilang ke aku. Tapi itu pun dia sudah cerai. Oke, dia ngaku dari awal seperti itu ya. Habis sudah nikah, sudah selesai nikah, dia bilang dia sudah kembali lagi dengan istrinya. Oke, nanti tahan di situ. Kamu tahu track record dia pernah masuk penjara ya kalau aku nggak salah ya? Ada track? Enggak. Ya, kita nggak tahu. Nanti setelah nikah baru aku tahu. Dia yang cerita. Sebelum menikah kamu tidak tahu? Nggak tahu sama sekali. Kamu nggak berusaha baca berita juga atau mencari tahu? Nggak. Tidak tahu? Nggak. Ibu juga tidak tahu ya? Sama. Pokoknya kita habis akal gitu, nggak. Pokoknya nggak akal lah. Nggak mau tahu lah, pokoknya. Kok kamu mau menikah cuma dengan surat seperti ini? Aku pikir kita dibutakan itu. Pakai buku nikah, ternyata cuma pakai surat doang. Pokoknya aku tanya terus buku nikahnya mana, dibilang nanti, gampang itu. Dia ngomong gitu terus. Dia bilang kan ini istri terakhir. Dia ngomong sama aku, aku ini istri terakhirnya. Tahu-taunya dia nikah lagi. Oh, nikah lagi? Dia nikah lagi. Kami sempat makan nasi pakai teh manis. Disiram pakai teh manis. Karena nggak ada apa-apa lagi. Nggak ada apa-apa. Aku kirim foto ke dia bilang aku di sini 3 hari belum makan. Bagaimana dengan anaknya di dalam? Di situ yang aku heran, seorang Habibku jadi ini. Karena saya dilantarin sama anak saya. Saya kan pernah dikasih nafkah.
Itu pun gak per bulan. Sahabat pelita yang dirahmati Allah ya, keseluruhan video sudah kita simak bareng-bareng ya. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari apa yang sudah kita tonton dan kita bisa menjadikan sebuah pelajaran, entah itu dalam hidup kita, entah dalam kegiatan kita sehari-hari, bahkan dalam bertutur kata. Banyak orang terkeliru ketika menanggapi sebuah video, banyak orang terkeliru ketika melihat ya, entah itu antara suka dan tidak suka yang namanya ketika menonton video itu pastinya sumber-sumber berita yang mungkin ada yang pro, ada yang kontra, yang namanya berita ya pasti yaitu tadi ada pro dan kontranya, dan di sini kita tekankan apabila kita kontra ketika memberikan sebuah argumen, sekali lagi ketika kita berdiskusi itu harusnya menyatukan misi, biar apa ya, persatuan dan kesatuan kita itu tetap terjaga, sahabat pelita ya. Banyak dari kalangan kita itu ya, sekali lagi ketika pro dan kontra, yang kontranya itu karena mungkin kurang suka, yang ketika pro itu janganlah memandang atau melihat sesuatu dari kacamata Anda sendiri dan memaksakan kehendak ketika memberikan sebuah argumen. Orang ketika mencintai membabi buta itu semua yang mungkin keluar dari apa yang sudah disampaikan. Mungkin ada sosok yang mungkin dicintai ya dalam video ini. Satu contoh lah, orang-orang yang mungkin selalu memberikan ceramah dan lain sebagainya. Dan orang itu kebetulan merupakan idola ya, junjungan lah katakanlah ya, seperti itu. Sehingga apapun yang keluar dari mulutnya ataupun ucapan-ucapannya itu selalu dibenarkan, walaupun kadangkala itu ada unsur yang mungkin kesalahan ya dalam memberikan wejangan, memberikan tausiah dan lain sebagainya. Jadi tekankan ketika melihat sesuatu ataupun mendengarkan sesuatu itu, lihat, dengarkan apa yang dibicarakan, bukan lihatlah siapa yang berbicara. Karena ada kerancuan ketika kita melihat siapa yang berbicara, pastinya begitu. Karena di kalangan kita itu ketika melihat ketika ada orang yang memberikan sebuah nasihat ataupun sebuah petunjuk, pasti akan dilihat siapa orangnya, bukan apa yang dinasihatkan. Inilah ya, sekali lagi yang ditekankan, jangan melihat sosok, tetapi dengarkan apa yang disampaikan. Walaupun sosok itu mungkin ya dalam pandangan kita itu merupakan seorang yang alim, yang mungkin ya dalam kacamata kita itu tidak pernah melakukan kesalahan, tetapi apabila memberikan statement ataupun nasihat ada unsur kekeliruan, langsung katakan oh salah, bukan begitu ya. Walaupun kita meminta nasihat, tetapi apabila nasihat itu malah menjerumuskan, kita pun bisa menolaknya, sahabat pelita ya. Karena dalam diri kita itu harus bisa berpikir secara nalar, sahabat pelita ya. Dan tentunya banyak dari kalangan-kalangan kita itu selalu yang mungkin dalam ranahnya dianggap sebagai alim, ulama dan lain sebagainya, tetapi dalam konteksnya itu selalu membuat keonaran, entah itu memprovokasi jamaahnya untuk tidak setuju dengan pemerintahnya dan lain sebagainya. Kan banyak seperti itu ya, mengajak mengadu domba antar sesama. Nah, dari sinilah kita harus paham, harus jeli dan bisa mengkoreksi apa yang harus kita sortir ya, apa yang harus kita simak ya. Jadi buat sahabat pelita yang dirahmati Allah, gunakan akal pikiran yang waras, biar apa? Biar tidak konslet. Terima kasih sudah klik video ini, dan apabila video ini bermanfaat, jangan lupa di like, di share sebanyak-banyaknya, dan tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Di akhir video sekali lagi izinkan saya mohon maaf yang tak terhingga apabila ada unsur kata-kata saya yang mungkin kurang berkenan di hati Anda, karena yang namanya orang
itu ketika memberikan ucapan, memberikan salam itu mungkin ada yang terkeliru. Jadi sekali lagi izinkan saya mohon maaf yang tak terhingga. Di akhir video terima kasih dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.